Amsal pasal 8 ayat 1 sampai dengan 12. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru-seru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang-orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semua itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Bapa, hari ini kami meletakkan hidup kami ke dalam mezbah-Mu. Kami tahu rancangan yang Kau berikan itu sempurna. Sekiranya Roh Kudus singgah diam dan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, memberikan cahaya kepada kami, dan kami yakin hikmat itu selalu ada di pihak kami, sehingga pengetahuan yang kami alami itu adalah suatu anugerah dari atas. Dan biarlah Engkau yang bicara, terangkan dengan sejelas-jelasnya, agar kami tahu bahwa apa arti hikmat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya adalah hikmat, judulnya adalah hikmat dan pengetahuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa hidup yang lemah itu, ya saudara, kita harus sadar, kita ingat di dalam Amsal pasal 8 ayat 12, bunyinya begini. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Amin. Saudara, kita menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini yang terpenting adalah bagaimana kita itu melakukan dan menjalani apa perintah Tuhan. Mengapa saya atau kita semua harus memiliki hikmat dari Tuhan? Karena hikmat itu mengatasi segala-galanya. Karena dengan hikmat itu kita akan menjalankan sesuai dan kita mau belajar untuk mengenal pribadi Allah melewati hikmat itu. Mengapa kita harus menjalankan? Karena dengan hikmat itu kita menyadari bahwa hidup kita ini yang tidak sempurna. Tuhan ajari kita untuk setahap demi setahap mengerti dan tahu apa yang jadi kehendak Allah. Kita harus tahu, saudara, hikmat tidak hanya datang begitu saja, tetapi kita harus takut akan Allah, ya. Orang yang takut akan Allah itu, saudara, tidak boleh ceroboh belajar untuk membenci sesuatu pelanggaran atau sesuatu yang membuat kita tidak bertemu dengan Tuhan, sesuatu yang membuat kita ini menjadi angkuh, ya saudara. Kita ini tidak menyadari bahwa keangkuhan dan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan itu membuat kehidupan kita ini jauh, ya. Kita akan terpedaya dengan perkataan kita sendiri, keperangkap, kejebak.
Karena dari perkataan itu kita mulai menyalahkan Tuhan, tetapi dengan kehidupan sehari-hari, ya. Kak nama katanya, pada waktu aku memberikan pengertian kepada kamu, aku selalu memberikan nasihat, dan nasihat itu akan kuberikan agar hikmat itu mempertimbangkan supaya kita mengerti bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu akan menjaga kita sampai pada akhir hidup kita. Karena Tuhan itu mengajarkan kita untuk tetap mengenal dan mengerti bahwa jalur Tuhan itulah yang membawa kita semakin hari semakin memiliki roh yang bijaksana. Ya saudara, roh yang bijaksana itu seperti apa? Nah, kita ambil contoh di firman Tuhan. Ada 10 darah. Masih ingat? 10 darah yang 5 sama setianya, sama-sama mengiring Tuhan, sama-sama berkorban untuk Tuhan. Tapi yang 5 anak darah ini hanya memiliki sumbu dan minyak yang sebatas dengan yang dia punya. Jadi kalau dia punya besar, ya sak besar itu. Tapi bila sudah habis, ya habis. Tapi kalau yang 5 darah satunya, saudara, dia selain dia memiliki minyak, dia masih ada persediaan minyak lagi. Jadi kalau ini minyaknya habis, minyaknya ini akan dituangkan. Jadi tidak akan mati atau padam. Nah, itu dari mana supaya bisa seperti itu? Ya, itu dari Tuhan. Itu namanya 5 darah itu memiliki hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan itu membuat mantap hidupnya. Apa yang dilakukan itu membuat sesuatu yang tergerak bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Tuhan itu menjaganya. Itu satu kisah, saudara, tapi itu kenyataan bahwa hikmat itu menuntun kita untuk menuju kebenaran. Hikmat itu menuntun kita supaya kita ini belajar untuk mengasihi Tuhan lewat semua kejadian-kejadian yang kita alami, ya. Kalau kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, di dunia ini pasti memiliki hukum-hukum, betul nggak? Ya, karena kita masuk dalam satu hukum yang benar dan tidak salah. Tetapi kita sering melanggar. Maka sebelum kita terjadi pelanggaran, hikmat itulah yang memperingatkan kita supaya kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam tempat peraturan di dalam hidup di dunia ini. Demikian juga Tuhan juga menginginkan supaya kita ini, kalau Tuhan punya hukum kasih dan mengampuni, mari kita juga belajar untuk mengasihi, dan kita belajar untuk mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh. Supaya apa? Kalau kita itu belajar mengasihi dan mengampuni, kita akan belajar untuk tekun, saudara. Jadi kalau kita ini kayak ada satu ini kesaksiannya, ada satu kesaksian, saudara, yang terarah di sini. Jadi kalau kita ini mengampuni dan mengasihi, kita akan memiliki ketekunan dan ketulusan hati. Suatu hari ada seorang teman, saudara, ya, satu kelas, dan teman itu selalu bikin ulah, dalam arti kayak dia pinjam penggaris, ya, dia pinjam pensil, pinjam setip, tapi tidak dikembali-kembali, no. Ya otomatis karena dia tidak punya pulpen, tidak punya pensil, tidak punya penggaris, tidak punya setip, kan berarti dia nggak bisa mengerjakan, no. Akhirnya diminta tidak boleh, tiwas tengkar, malah disetrap sama bu gurunya. Hari itu dia disetrap. Besok dia berdoanya malam begini, Tuhan, berikan aku hikmat-Mu, karena aku mengasihi temanku itu. Berikan aku hikmat-Mu agar aku bisa melayani Engkau lewat teman itu. Dia tidak berkata kata yang tidak baik. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat, saudara. Sediakanlah pensil. Dia ngambil pensil, ambillah 2, ya. Sediakanlah setip penghapus,
ambil 2, sediakanlah penggaris. Tapi kali ini penggarisnya tidak ada, hanya ada yang kecil dan yang besar. Dan terus Tuhan anak ini bilang, apakah ada yang salah atau sudah pas Tuhan? Hatinya tenang. Ya udah, didoakan itu. Setelah didoakan, lalu dia masukkan di dalam tas, besok sekolah. Benar saudara, aku punya setip, aku punya penggaris, punya. Pada waktu dia mengambil penggaris kan setip sama ya, pensil ada, pulpen ada, tapi penggarisnya yang satu besar, satu kecil. Dia berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tak kasih yang besar atau yang kecil? Karena dia itu sabar dan mengampuni, mengasihi, hikmat itu masuk. Ketekunan itu mengajarkan kita memiliki satu saran ya, yang dari atas. Tidak apa-apa, kamu kasih aja yang besar. Toh dia nanti minta yang besar. Ya udah, dikasih yang besar. Ternyata anak itu tidak mau minta yang kecil. Berdoa nih dalam hati, Tuhan kok minta yang kecil? Tidak apa-apa, kasih no aja. Tapi yang besar ambil yang besar. Jadi kalau kita memiliki hikmat, kita ini akan lebih mantap untuk bertindak segala sesuatunya untuk sesuatu yang ke depan. Jadi kita belajar untuk mengerti, saudara, bahwa hikmat itu harus kita miliki. Kenapa? Karena hikmat itu melebihi dari kekayaan, kehormatan, dan juga harta. Karena apa? Karena hikmat itu membawa kita menuju keadilan. Maka itu kita harus memiliki hikmat dari Tuhan, agar hikmat yang dari Tuhan itu membuahkan, saudara, sesuatu yang berharga, melebihi dari emas dan juga melebihi dari perak. Jadi sesuatu yang berharga itu, kalau emas sekarang berharga ya, naik daunnya. Yang Tuhan inginkan kita bukan seperti naik daun, tapi kita ini berharga. Apa yang kita alami itu bisa kita itu mengerti, oh mengapa ya saya harus terjadi seperti ini. Itu akan dibeberkan lewat hikmat itu. Ketika saya menggendong Bibi ya, Bika turun naik itu, saya sadar kaki saya sakit. Tapi karena hikmat Tuhan menyertai saya dan saya yakin bahwa Tuhan pasti punya maksud. Ternyata benar, kuncinya yang ketinggalan lah apa, akhirnya saya bisa dengan naik itu ada keuntungannya, karena tidak mungkin mbaknya mengambil kunci saya. Jadi saya ambil sendiri, kemudian saya peluk lagi, saya turun, di tengah-tengah lupa lagi, saya naik lagi, ternyata Bika kencing, saya benahi popoknya. Jadi hikmat itu mengajarkan kita untuk sabar dan tekun. Kalau kita tidak punya hikmat, mungkin kita sudah marah, oh sakit, aku gendong, bencek ini mantuku gitu. Karena kita tidak punya hikmat. Makanya kalau kita memiliki hikmat, jalan kebenaran itu akan di pihak kita. Kenapa? Karena jalan kebenaran itu akan terjadi di tengah-tengah pasti keadilan. Jalan yang menuju kebenaran itu memiliki sesuatu yang indah di pemandangan Allah. Karena jalurnya Tuhan itu diberikan kepada kita ketika kita berusaha untuk meraihnya. Jadi kita tidak bisa diam menunggu berkat datang ya, atau kita berdoa terus tapi kita tidak bergerak sama sekali, tidak bisa. Kita harus bergerak. Dengan gerakan itulah kita bisa mengerti bahwa perbendaharaan hidup kita ini dipenuhi dengan Tuhan. Apa perbendaharaan? Banyak. Perbendaharaan hidup kita, kesehatan, perbendaharaan keuangan kita, itu juga dicukupkan. Perbendaharaan kepribadian kita sebagai persahabatan, perbendaharaan persaudaraan, perbendaharaan keluarga, itu semuanya tercantum di dalam hikmat, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Allah itu menciptakan kita itu pada mulanya itu selalu indah pada waktunya. Dan Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Tetapi dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini, mari kita belajar bertahap demi bertahap untuk mengenal pribadi Tuhan. Kemarin dulu puji-pujian, sekarang kita harus memiliki hikmat dari Tuhan.
Kenapa? Karena kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, apa yang Tuhan mau, nyanyo ini, itu bisa tahu, saudara. Dengan cara apa? Ini, enggak. Dibuka semua puji-pujian. Terus Tuhan menyentuh. Ya, hatiku kok tersentuh ya, doain Tuhan. Lagu ini bisa enggak untuk nyanyi, gitu. Makanya begitu Andi rubah-rubah, saya bingung, saudara. Karena saya itu bergumul di dalam doa, dalam setiap pujian. Jadi kalau kita sungguh-sungguh meminta, Tuhan buka, saudara. Ini loh kronologinya, ini loh. Nanti kamu firman ini loh, gitu. Jadi kayak menyatu gitu, saudara. Kalau kita sudah menyatu dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini, kita lihat samudra, ya, lautan yang luas itu, saudara, tidak terjangkau. Tetapi ketika kita memiliki hikmat, maka lautan samudra yang tidak tahu dalamnya, tidak tahu luasnya, kita bisa tahu bahwa samudra yang luas ini milik Allah, yang kita bisa menjadi sukacita bersama. Walaupun samudra lautan ini mengerikan, satu saat bisa tinggi selangit, bisa setinggi serumah, bisa menghancurkan perahu hidup kita. Ketika laut tidak bersatu, dia akan membuat pusaran bulat gitu, kita bisa masuk ke situ, lorong putar-putar gitu. Tapi karena kita memiliki hikmat dari Tuhan, Tuhan akan jaga kita dari mara bahaya. Amin. Jadi mari kita minta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang mengatasi semuanya. Bahkan Tuhan berkata gunung-gunung itu ciptaan Allah Bapa, ya. Tapi ketika kamu memiliki hikmat, kamu bisa menyatu dengan gunung-gunung itu. Jadi itu tanda bahwa kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah itu ditentukan oleh bagaimana cara kamu mengimaninya, bagaimana cara kamu mengenalnya, supaya ada menjadi satu bagian. Intinya seperti itu. Jadi mari kita belajar, saudara, bahwa sekalipun kita ini hidup yang sementara, ya, tubuh menjadi tanah, ya, menjadi debu, tetapi hidup kita akan bergelora. Hidup kita ini akan menyatu dengan pimpinannya, sehingga geloranya menjadi indah pada waktunya. Amin. Jadi kita minta supaya Tuhan itu mengatur hidup kita, supaya perjalanan hidup kita ini menjadi satu bagian bersama dengan Tuhan. Kita lihat, saudara, kalau gunung Allah menciptakan awan di atas sana, siapa yang menciptakan? Allah. Cuaca kadang mendung, kadang panas, itu memang berjalan seiringnya waktu. Sama seperti hidup kita. Semua manusia di muka bumi nasibnya tidak sama-sama. Tidak sama semua, tapi berbeda-beda. Tetapi Tuhan berkata, nah berjesekan. Langit itu di atas sebentar biru, sebentar gelap, sebentar putih, terang, sebentar bercahaya, kena sinar matahari, sebentar lagi kena redup, kena rembulan atau bulan, purnama, kuning kekuningan, indah. Semuanya itu adalah alam. Tapi ketika kita memiliki hikmat, kita akan menyatu dengan alam itu menjadi sukacita. Kenapa? Karena Allah menggenapinya. Itu hikmat. Jadi mari kita imani bahwa rancangan Tuhan itu selalu bersama kita. Makanya kita harus menjadi anak Allah, itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan masuk dalam kebenaran. Walaupun iblis mempermainkan kita berulang-ulang, tetapi kita akan menjadi pemenang yang kuat. Amin. Kita akan berjuang sampai pada Maranatha datang. Kenapa? Karena Tuhan izinkan semua itu menjadi satu bagian, satu hati, satu pikir. Makanya dalam setiap langkah itu kita tidak boleh takut, saudara, ya. Ada nyanyian katakan, tak usah ku takut, apa? Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Amin. Dia memberkatiku. Jadi pujian ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau kita punya hikmat dari Allah, kita tidak perlu takut. Karena Allah itu beserta kita. Ketika kita punya hikmat dari Allah, kita tidak boleh bimbang. Walaupun kita mengambil keputusan, sering kita bimbang alami. Demikian juga kita tidak boleh susah. Memang dalam dunia ini banyak tantangan yang membuat kita menderita dan juga sakit hati. Tapi Roh Kudus akan memberi penghiburan pada kita. Dan kita tidak boleh cemas akan masa depan kita. Karena Dia pasti memberkatinya. Amin. Penyertaan Tuhan itu ada di pihak kita. Dan kita akan belajar untuk merenungkan. Ya saudara, pujian ini katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Apa yang direnungkan? Nyanyian, pujian, dan pengakuan kepadamu. Nah, benar kan saudara? Kalau kita itu selalu setiap kita ngambil nafas, kita merenungkan setiap waktu itu kan setiap mengambil. Nah, mengambil nafas kita merenungkan, maka apa yang direnungkan? Bukan ngelamun, aduh nasib kok ini, itu malah di roh tidak ada. Ya. Ketika kita luka badan, roh itu pasti keluar. Ketika kita punya masalah yang membuat kita jedok, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, roh itu bisa keluar. Maka itu berjaga-jagalah supaya kita tetap menyanyi. Mengapa? Ada bedanya apa? Nyanyian dan pujian. Kalau nyanyian tuh ya nyanyi apa adanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu nyanyian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walau silih berganti hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu nyanyian. Tapi kalau pujian saudara, kita menyembah. Kita menyembah. Kalau menyembah ya kita tidak boleh apa ya saudara, orang bilang tuh wis pokok pasti bisa, yaitu iman. Tapi pada waktu kita menyembah, inilah yang ku renungkan. Masuk saudara, nikmati setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengakuan. Inilah tubuh roh jiwaku Tuhan, tak selama kepadamu. Kamu imani saudara. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jadi saudara, kalau nyanyian itu kita nyanyi aja keluar ya, tidak ada satu urapan, nyanyi aja. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita bersukaria, gitu kan. Ada yang bergandengan tangan, bagaimana nyanyiannya? Bergandengan tangan. Nah itu nyanyian. Tu hati bertemu dalam Tuhan. Nah itu nyanyiannya. Kau saudaraku, kau memisahkan kita. Kau saudaraku, kau memisahkan kita. Itu nyanyian. Jadi kita itu mengucapkan bahwa kamu loh saudaraku, itu nyanyian. Tapi kalau penyembahan saudara, kita bisa menangis. Kita bisa merasa tidak mampu. Saya sering kalau kita nyanyi saudara, tiba-tiba aja saya seperti kayak orang gembeng gitu saudara. Tapi saya tahu bahwa
Tidak semudah itu kita bisa nangis kalau tidak Tuhan sentuh. Kalau Tuhan sudah menyentuh, kita menyadari kita perlu hikmat itu. Sebab pada waktu kita menangis di bawah kaki Tuhan, saudara, seperti Maria, Tuhan menumpang tangannya di atas kita. Dan tidak cukup itu, Dia memeluk kita saat kita merasa sendiri, saat kita disakiti. Dia akan berbisik, kuatkan imanmu. Dia tetap memandang kita sampai tembus ke batin kita, sampai ke tulang sumsum kita. Mengertikah kamu bahwa aku mencintaimu? Kalau kita tidak jawab, diulang-ulang saja. Yo enak Bu Diti saya ngomong-ngomong. Loh, saya tidak ngomong-ngomong, tapi itu terjadi aja begitu. Dan saya merasa bahwa saya harus menjawab, ya Tuhan, saya mau belajar mencintai Engkau. Barulah ditepuk-tepuk, baiklah, semangat ya. Makanya sering bilang saya dengan orang-orang, semangat, karena saya belajar dari Tuhan. Saya tidak bisa asal semangat, saudara. Saya yang ngalami, juga enak. Enak kan mengalami banyak masalah? Nggak enak. Tapi saya harus semangat. Hikmat itu mengajari saya untuk tahan uji. Hikmat itu mengajari saya untuk mengerti semua kejadian di muka bumi ini. Saya harus memiliki hikmat agar saya tidak sia-sia hidup saya. Itu yang kita harus pelajari. Apapun yang terjadi, kita itu tidak hina, tapi kita berharga di hadapan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita mengenal Tuhan, tidak peduli saudara, abang, merah, kuning, hijau, tetap setia, tetap mengiring Tuhan, tetap untuk melayani. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Ketekunanmu itu pasti Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan kenapi hikmat itu menyertai. Jadi mari kita menyadari bahwa hidup di dunia ini yang banyak tantangan, saudara. Kita tahu hidup yang selalu berubah-ubah itu kita tidak perlu takut karena kuasa Tuhan itu bekerja. Mengapa kok kita tidak perlu takut? Karena ada nyanyian dikatakan, ku yakin saat kau berfirman, ya kan? Ku menang saat kau bertindak. Kenapa? Hidupku, kenapa? Hanya ditentukan apa? Kuasamu. Jadi hidupmu itu ditentukan di kuasamu, kuasanya Allah, bukan karpe dewek. Saya berdiri di sini juga karena Allah. Kita bertemu juga karena Allah. Allah itu mempertemukan semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Tinggal bagaimana kita mengelola apa pertemuan itu. Allah membuat kita seperti ini. Tinggal bagaimana kamu mengelola masalahmu. Karena kamu punya perbendaharaan yang penuh dari Allah. Jadi perbendaharaan itu gunakan, saudara. Karena perbendaharaan dari Allah itu banyak sekali. Senjata-senjata yang bisa memerangi kelemahanmu. Dan kelemahan itu yang dari pribadi yang harus dikalahkan dulu. Supaya ketika iblis menyerang kita, kita jadi kuat. Contohnya kayak apa Bu, kelemahan saya. Ini contoh saudara ya. Kepala saya pusing. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tak istirahat sebentar. Dengar enggak Tuhan kira-kira? Dengar tidak? Dengar kan? Saya tidur, baru ini kepala baru taruh nih. Buan tali di ujung saya pusing-pusing tak tarik. Tak taruh gini, baru mau naruh gini, kering. Tuhan, aku mau tidur sebentar, istirahat, mau ngantuk, kering. Setelah pusing aku, kering. Hanya saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Terima. Tuhan tahu pusing saya, tapi terima. Ya udah, tapi tidak marah saya. Halo, saya gitu. Tapi kan pusing ya, jadi pejam mata kalau buka ngeleang. Halo, ini Bu Titik ya, Bu bantu saya. Ada apa? Mobil saya hilang. Tuh, kok mobil saya hilang?
Tuhan, apa yang saya lakukan? Tanya, oh di mana? Tadi di mana? Saya parkir, ada di tempat parkir. Ya, kita doa. Saya tidak langsung gitu. Saya tahu, tapi saya tidak mau. Saya doa, Tuhan, hikmat-Mu menyertai saya. Apa yang saya lakukan? Tuhan, buka jalan. Rencana-Mu yang terjadi dalam hidup saya, buka dan singkapkan. Ya kan? Amin, tidak kelihatan apa-apa. Tapi di dalam hati saya, hikmat sudah mengajari, itu salah mobil, itu salah mobil, itu hikmat. Jadi ada sesuatu yang kuat, itu salah mobil, itu salah mobil. Saya kan tidak berani ngomong gitu, saudara. Harus saya berdoa lagi sama Tuhan sendiri. Apa yang saya lakukan? Kok itu salah mobil? Dan diam. Tidak ada sesuatu, tidak ada gejolak apapun. Akhirnya saya bilang gini, kamu tadi dari mana? Aku tadi sini, situ. Aku ini tergesa-gesa. Aku terus langsung lari. Jadi kayak dia tuh cerita bahwa dalam perjalanan itu sudah tergopoh-gopoh. Dia langsung tarik itu kunci mobil dan saya langsung setir dan langsung pergi ke tujuan karena sudah terlambat berat. Dan akhirnya benar-benar saya terlambat dan akhirnya saya betul-betul tidak bisa apa-apa. Oh ya udah. Sekarang kita doa, ini sudah jauh malam Bu, ngomel deh, jauh malam Bu, tolonglah Bu, segera Bu, saya ini perempuan. Dalam hati saya harus tahu kamu lihat perempuan. Aku deh pusing, gitu. Kalau saya tidak punya hikmat dari Allah, mungkin saya sudah ngomel terus. Saya tidak mau, saya bilang Tuhan, tak letaklah semua. Saya tidak bingung pusing, tapi bingung, ini apa lihat dia perempuan sendiri kan nih, kasihan tau. Semua tutup, semua mall sudah tutup ini, tolong Bu. Tolong Bu. Ayo kita doa lagi. Doa. Belum ada jawaban. Akhirnya saudara, si perempuan ini lapor ke polisi bahwa dia kehilangan mobil. Dan itu dia telepon saya lagi. Masa ibu tidak kelihatan apa-apa? Loh, saya ini bukan perdukunan. Kalau Tuhan izinkan pasti dibuka. Sudah, kita minta hikmat Tuhan aja. Saya bilang gitu. Akhirnya saya berdoa, terus sudah selesai. Dia itu ngedumel, ngoceh-ngoceh dewe sambil megang itu kunci mobilnya diputar-putar. Katanya Bu Titi, saya suruh punya hikmat, ya, jalan gitu. Dia cerita, katanya Bu Titi, saya harus punya hikmat. Saya sudah berdoa, tapi apa ya hikmat itu bagaimana? Dia putar-putar gini, Sir. Nah pada waktu jatuh kuncinya dia ambil, barulah dia menyadari ada sesuatu yang aneh ya, kok aku bawa kunci ini gitu. Akhirnya dia mikir, apa yang terjadi kalau orang ini sombong dan aku, ini mobilku, ini sombong dan merasa dia punya mobil memang, tapi aku toh, tapi dia enggak, dia merendahkan hati. Ya ampun Tuhan, apa yang saya lakukan gitu. Jadi hikmat itu mengajar kita rendah hati. Pada saat dia memegang kunci itu dan dia bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Kok aneh ya? Ini mobil, ini kunci kok. Aku bawa kunci ini. Nah barulah karena dia berdoa, hikmat Tuhan Allah berkata, kirim malaikat, bilangi itu kuncinya salah, ngambilnya. Benar tak? Kirim malaikat, hikmat turun. Dia hikmat bilang, kuncinya salah, ambil mobil, kuncinya bener, mobilnya salah, gitu. Begitu dia, lu, ini kan mobil jeep yang tak bawa. Loh, aku tuh nggak sadar, aku pakai jeep. Biasanya dia nggak pakai itu. Hanya dia lari, cari dulu di depan ini loh jeep. Dia nggak menyadari, kenapa? Karena pikiran dia sudah terbawa oleh mobil yang satunya. Jadi dia pikirannya bukan mobil yang jeep ini, dia pikir punyanya orang. Baru dia sadar, wah Tuhan itu baik ya. Langsung dia naik, dia tutup rapat, dia telepon saya, Bu, saya sudah menemukan mobilnya. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doamu. Terima kasih Bu, saya punya hikmat dari Tuhan karena saya menemukan mobil ini. Bukan mobilnya, saya yang salah, mobilnya tidak hilang. Tapi saya mengambil kunci salah, kuncinya jeep yang tak pakai. Dan saya tidak sadar kalau itu yang tak pakai mobil jeep. Begitu saja. Tahu ya maksudnya? Jadi hikmat itu saudara ada di pihak kita ketika kita dalam keadaan apapun. Ayo kita imani bersama dengan Tuhan. Amin.
Kuasa Tuhan itu bekerja di atas hidup kita karena Tuhan bersama dengan kita. Bukan suatu kebetulan. Tuhan izinkan kejadian itu supaya dia tahu dan dekat pada Tuhan. Intinya gitu saja. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan, jangan lu anggap itu satu kutukan atau satu hukuman karena kita goblok, karena kita enggak ada, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada bodoh, tidak ada goblok, tidak ada kurang pintar, tidak ada lamban, tidak ada. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Makanya kita harus sadar bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia mengenal pribadi kita. Hikmat itu akan bersama-sama dengan kecerdasan. Akal budi kita ini kan dipimpin dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Tuhan itu ada dan mengenal kita. Paham saudara arti hikmat? Jadi sekarang saudara tidak perlu takut yang dinyanyikan. Tak usah kau takut. Dan memang benar itu. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita roh hikmat itu. Supaya kita ngerti ke depannya. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Supaya kita mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Itu satu hari saya kan saya tunjuk Tuhan pergi ke sana. Hanya saya bingung, Tuhan. Saya tuh bingung karena saya tidak tahu bisa tidak saya melewati semua itu karena semuanya sudah hancur. Dunia ini sudah lubang-lubang, terus alam juga sudah bencana di mana-mana, terus keuangan juga sudah seret, keadaan juga sudah seret, semua seret pokoknya saudara. Semuanya itu sudah tidak pas semua keuangannya. Mengeluh semua. Yang saya layani semua mengeluh. Masa saya bilang, ya semua gitu. Saya tidak bilang gitu, saya bilang bersabar aja, berserah ya. Rasanya berserah kus. Si zaman ini dulu berserah kan hanya berserah. Sekarang ini ya letakno semuanya pada Tuhan. Pergumulanmu itu nanti Tuhan yang atur. Rasanya itu tidak bisa. Karena ini orang yang aku hadapi, bukan benda. Kalau benda mungkin tak atur bisa. Saya bilang, walaupun benda, walaupun orang sama, pokoknya minta hikmat Tuhan. Susah. Karena kamu sudah mikir dengan logika kamu. Susah. Ya, kalau aku sama ibu kan, wah enggak level. Duh, Tuhan enggak levelnya. Tuhan itu melihat hatimu. Kamu sungguh-sungguh dibuka hikmat itu. Oh, harus begini. Ya. Tak cobai. Jangan tak coba. Karena di dalam Tuhan tidak ada percobaan. Tidak ada kelinci percobaan. Ketika kamu maju ya maju. Tidak boleh suam-suam kuku. Oh iya ya. Ya udah, apa yang saya lakukan? Puasa. Oke. Memuji-muji Tuhan. Oke. Menyanyi dan menyembah. Oke. Ya. 3 hari kemudian dia telepon saya. Bu, ya, apa yang harus saya lakukan? Duh, saya lakukan loh, sudah, ya udah jalani aja. Malah cobaannya gede, Bu. Hah, maksudnya, yo tantangannya di depanku ini makin membesar dan aku sudah tidak bisa apa-apa sekarang ini. Dia bilang, orang mau angkat tangan, ya lebih baguslah kamu angkat tangan. Nah terus Bu Abro kapelah, itu kan pikiran. Jalannya ya, pasti ada jalan keluarnya. Ya gitu ya. Udah masih terus berkata gitu terus. Enggak wis sukacita ya, susah Bu. Itu kan kayak berdua muka. Loh kalau kamu terus-terusan gitu hikmat tidak bisa masuk. Terima. Ya wis lama. Ya sudah, ya tidak ada mbak anak tapi mantep, ya udah. Berapa lama? Nggak tahu berapa lama. Perasaan sih sejak dulu ya, saya juga tetap gini. Oh gitu, tapi tidak ada jalan keluarnya. Rasanya ya tetap. Tapi kamu kok bisa hidup? Ya gini nih. Nah, tapi kan kamu bisa makan, bisa minum, bisa nafas, tidak sakit koma di tempat rumah sakit.
Ya beda Bu, itu kan sakit Bu. Nunda, ada orang yang tiba-tiba dadak mati karena dia jantung. Bersyukurlah kamu, karena kamu kasih kesehatan. Tapi aku sudah mulai rapuh Bu. Akhirnya Tuhan bilang, percuma. Kamu ngomong gitu terus tampil, terus dijawab. Imoy, kamu mau ndak percaya? Ya udah Tuhan, sakno. Gitu saya bilang, percuma. Kamu kasihan yang salah. Hikmat itu tidak bisa masuk. Oh ya, saya bilang, dah, kamu mau apa? Sekarang kalau kamu mau minta hikmat, jalan terus. Saya bilang itu, maju terus. Padahal seminggu kemudian, dia telepon saya, Bu, saya di luar negeri. Dek, saya mau mikir logika, gak punya uang saya di luar negeri, kan gitu ya. Tapi saya diem, tapi dia tahu. Tapi saya ini dibantu Bu sama saudara-saudara saya. Baguslah, saya bilang itu, supaya kamu menghilangkan kejenuhan. Kok tahu? Memang seperti itu toh manusia. Membuang kejenuhan, kamu mesti ada sesuatu yang baru. Setelah itu pulang jangan balik lagi kayak orang mabuk. Terus saya sebagaimana? Ya pulang kamu harus punya iman. Aku sekarang tidak ada pembaruan. Aku pulang nanti ada sukacita, pasti. Iman gitu, hikmat supaya masuk. Ya. Tadi malam dia telepon jam 2. Hei, ini sudah wajar ini ya. Aku baru pulang nih dari luar kota, saya bilang itu. Sebentar ya. Ya, Bu, ayo memuji-muji Tuhan. Nyanyi. Saya diem, dia nyanyi. Lalu dia pintar nyanyi. Saya nyanyi, panjang lebar. Akhirnya nangis ya. Dan itu nangis ya. Terus dia nangis, saya masuk dalam doa. Saat itu saya amen. Terus dia bilang gini, Bu, terima kasih ya Bu. Saya lega. Belum tahu jawabannya, tapi dia lega. Dan saya yakin pasti Tuhan buka jalan. Paham saudara? Terus saya di SMS tadi saya berangkat, Bu, saya sudah melewati masalah ini, badai sudah berlalu, walaupun tidak semuanya, tapi saya bersyukur. Nah itu, hikmat itu mengajarkan kita dari perkara kecil. Jangan langsung semua baik, oke, tidak bisa saudara. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Dan saya bilang bersyukurlah karena kamu memiliki hikmat, karena kamu mau belajar dari perkara kecil. Tidak apa-apa, jalani aja. Terima kasih, Bu, boleh saya nyanyi? Aku ngantuk, saya bilang gitu. Karena saya sudah tired, sudah percuma toh. Tapi Tuhan bilang, ayo bangun nambaku, kasihan dia. Aduh, ya kalau saya mau, ya udah bangun. Pusing-pusing kan capek saya buka, ayo nyanyi dia. Begitu nyanyi, tersentuh, nangis lagi. Dan saya bilang, nangismu jangan hanya di luar, tapi sampai di dalam batin dan hati. Siap, katanya. Saya tahu pasti ada sesuatu yang Tuhan ajarkan. Puji Tuhan, teruskan. Saya mau khotbah tadi di WA saya, Bu, saya sukacita walaupun belum selesai masalahnya, tapi saya bahagia bertemu dengan Tuhan lewat pujian. Nah, itu namanya hikmat. Jadi hikmat itu bukan goal gitu, tapi hikmat itu mengajarkan kita hari bertambah hari kita mengenal Tuhan. Lama-lama sesuai dengan kehendak Tuhan, jalurnya pasti selesai. Maka itu marilah kita imani bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan itu akan menjadi bagian kita. Amin. 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 Ya, mari kita belajar saudara, sebelum 20 Desember ini kita harus minta hikmat Tuhan supaya nanti pementereng hikmat itu selalu ada di pihak kita. Amin. Amin. Ya. Siapkan hati saudara untuk masuk di dalam pujian. Dan saya mohon dengan hormat saudara yang belum mendaftarkan untuk KKN, saudara harus segera mendaftarkan. Saya tidak mau tergesa-gesa saudara, karena nama saudara itu akan saya dukung di dalam doa dalam hari-hari ini. Ya, tolong didaftarkan segera ya, agar nama-nama itu bisa saya bawa di dalam doa. Ya, puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan.